ikut berterbangan, senang dengan akan kelahirannya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohatil atyaru tasdu fil layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu fil layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fil layalil maulidi fil layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usianya kakeknya meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, datang saat remaja, umur 25 memberi Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka
burung berterbangan, burung-burung dunia itu berterbangan senang, maka dari langit turun 3 malaikat. Malaikat yang pertama membawa guci dari emas yang berisikan air suci yang nantinya digunakan untuk memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang kedua membawa bejana dari batu zamrud. Malaikat yang ketiga membawa kain yang begitu putih sekali dari sutra yang nantinya digunakan untuk menyelimuti yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka detik-detik kelahiran kanjeng Nabi, kanjeng Nabi itu lahir bukan dari farj. Tahu farj? Jalannya perempuan. Di dalam kitab, lupa saya kitabnya, itu dikatakan beliau itu lahirnya itu apa ki jenenge? Payuan. Hah? Perut. Bukan perut. Di bawah pusat, di atas apa? Ya, itu payuan. Itu bukan dari faris, beliau dibelah kemudian keluar dari situ. Itu beliau lahirnya dari situ. Lah detik beliau itu dilahirkan dari rahim ibundanya, itu terpancar cahaya yang meluas, yang cahaya itu mempunyai haibah. Haibah itu apa? Haibah, wibawa, kekuatan yang sangat dahsyat. Itu cahaya itu meluas sampai ke Persia. Di Persia itu ada api abadi yang disembah oleh orang Persia, orang Majusi, yang disembah oleh orang Majusi. Api itu mau ada badai, mau ada topan, mau ada hujan, mau ada apapun, itu nggak mau padam. Disembah orang-orang Persia selama 1000 tahun. Maka ketika kanjeng Nabi lahir, beliau dari kelahiran beliau itu terpancar cahaya sampai ke Persia. Api yang tadinya 1000 tahun disembah orang Majusi, seketika itu langsung mati. Cahaya meluas lagi sampai ke Romawi. Romawi itu terkenal dengan istana bangunannya yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kubah-kubahnya sangat kuat, tiang-tiangnya sangat kuat, ribuan tahun nggak pernah roboh. Ketika terkena sinar pancaran kelahiran kanjeng Nabi, istana Roma itu bergetar sampai ambrol kabeh, runtuh kabeh, ambruk kena sinar pancaran kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung wong Persia, napa ki? Ternyata itu adalah tanda kelahiran Nabi akhir zaman, baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cahaya itu meluas sampai ke seluruh dunia. Ulama mengatakan dimanapun tempat, kalau sampai cahaya kelahiran kanjeng Nabi tadi, di situ pasti akan ada hidayah. Lah semoga kampung Sengon iku termasuk sing oleh cahaya kelahiran paling akeh, sehingga wong iki hidayah akeh, sregep-sregep ngaji, soleh-soleh kabeh, apik orang kabeh, alim-alim kabeh, kaya zamane para sahabat. Amin Allahumma amin. Maka setelah beliau lahir, beliau dimandikan menggunakan air suci yang dibawa malaikat. Setelah beliau lahir, beliau dimandikan, beliau disetempel dengan setempel kenabian. Di punggungnya Nabi, di sini itu ada setempel kenabian. Setelah disetempel, dikatakan kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, tawajjahinna syi'ta fa innaka mansur. Wahai Muhammad, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu menghadap siapapun,
musuhmu siapapun, kamu pasti akan menang, kamu tidak akan terkalahkan. Maka setelah distempel dengan stempel nubuah, stempel kenabian, beliau diselimuti dengan kain sutra tadi yang dibawa oleh malaikat. Beliau diselimuti, wajah beliau itu kelihatan sangat indah sekali. Sehingga saking indahnya wajah beliau itu, Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala beliau bersyair. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainin wa adyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Tidak ada suatu mata pun yang pernah melihat keindahan yang terbayang di mata orang yang melihat tadi itu sedikit pun. Wong sing weruh Kanjeng Nabi kuwi saking gantenge beliau kuwi, tidak pernah orang yang melihat tadi itu melihat orang yang seperti beliau sebelumnya dan setelahnya. Tidak ada suatu wanita pun yang melahirkan yang lebih baik daripada melahirkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tercipta itu bebas dari segala kekurangan. Beliau itu tercipta itu seolah-olah sesuai kemauan beliau sendiri. Aku pengen gawe wajahku sing iki iruku sendiri. Itu Kanjeng Nabi. Maka dipuji-puji oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Nek diterusno selawatan maning. Komarun sidnan Nabi. Kaful Mustafa kalwardil madi. Telapak tangan Nabi itu yang terpilih itu, beliau itu telapak tangannya itu bagaikan bunga mawar yang mekar. Wa atruha yabqa idza massat ayat. Wanginya itu akan tetap ketika tersentuh tangan. Itu Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan di syair yang lain, kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Saking gantengnya Kanjeng Nabi itu, ketika ada rumah yang di situ itu enggak ada lampunya, gelap gulita, kalau Kanjeng Nabi itu masuk ke rumah itu enggak butuh kepada lampu, enggak butuh kepada bintang, enggak butuh kepada bulan, enggak butuh kepada matahari, semua itu kualah terangnya dengan pancaran kegantengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gantengnya beliau itu, ketika beliau menjenguk orang sakit, orang yang sedang sakit sangat parah, sampai kesakitan yang enggak ketulungan sakitnya, saking gantengnya beliau, ketika orang sakit itu dijenguk Kanjeng Nabi, orang sakitnya melihat Kanjeng Nabi, itu rasa yang sakit yang diderita selama ia sakit itu langsung hilang semua, bahkan langsung sembuh karena melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Landek raine mistah. Saking gantengnya Kanjeng Nabi, itu
itu kalau wanita Mesir itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahum. Ketika orang-orang wanita-wanita Mesir itu melihat Nabi Yusuf itu terpesona. Wah, sapa ki utuh menungso ki malaikat ki ganteng ora karuan. Gantengnya ora karuan. Lah ketika wanita-wanita Mesir itu melihat Nabi Yusuf dalam keadaan mereka itu sedang memotong buah. Ketika melihat Nabi Yusuf, nggak terasa yang dipotong itu bukan buah tapi jari-jari mereka yang terpotong, saking gantengnya Nabi Yusuf. Nggak kerasa ngiris jentik. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu, kalau wanita Mekah itu bukan dengan tidak disengaja, tapi wanita Mekah itu dengan sengaja. Mereka itu rela mengorbankan bukan hanya sekedar jari, tapi leher mereka itu rela dipotong demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gantengnya Kanjeng Nabi. Maka gimana sahabatnya? Asyraqal badru alaina fahtafat minhul futuru misla husnik mara'aina. Waktu ya wajhas sururi. Terus anta syamsun badrun anta nurun fauqa nuri. Terus anta iksiru wa qali anta misbahus futur. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur. Kanjeng Nabi itu koyok bulan purnama. Kalau beliau datang itu beliau seperti bulan purnama yang telah terbit, yang menyinari kami. Fahtafat minhul buduru, kalau beliau itu sudah datang, pudarlah bulan purnama yang lain. Mislu husnika ma ra'aina, belum pernah aku melihat kegantengan, kebagusan yang seperti Kanjeng Nabi. Ya wajhas surur, orang yang berwajah riang. Anta syamsun anta badrun, engkau wahai Kanjeng Nabi bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau itu cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau itu bagaikan emas murni yang mahal harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah pelita hati. Itu kanjeng Nabi. Maka keringatnya Kanjeng Nabi saja itu wangi. Dalam riwayat Muslim diceritakan suatu hari Kanjeng Nabi itu datang ke rumah Sayyidina Anas radhiyallahu taala. Beliau datang ke situ untuk silaturahmi. Nah, setelah datang beliau itu tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebelum zuhur. Maka ketika tengah-tengah beliau tidur, ibunya Sayyidina Anas yang bernama Ummu Kulsum, beliau itu mengambil botol, beliau mengumpulkan keringatnya Kanjeng Nabi, dikumpul nang botol. Maka ketika bangun tidur Kanjeng Nabi tanya sama Ummu Kulsum, "Wahai Ummu Kulsum, kamu ngapain itu? Kok keringat saya dikumpul-kumpul itu kamu ngapain?" Maka kata Ummu Kulsum, "Wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, niki niku keringetnya jenengan. Keringetnya jenengan niki tak gunakno dadi minyak wangi. Minyak wangi sing paling wangi dibanding minyak wangi sing liya.
Jenengan nek wingi melu ten Temboro niku untunge mboten karuan saged mirsani kringete Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Niku kalau bagi pecintanya beliau itu setidaknya melihat peninggalan-peninggalan beliau, rambut beliau, trauma beliau, darah bekas beliau, keringatnya beliau itu bisa mengobati rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ludahnya Kanjeng Nabi saja itu adalah obat. Maka dalam suatu riwayat Ahmad itu ada seorang sahabat yang duduk di sebelahnya Kanjeng Nabi itu digigit kalajengking. Lalu Kanjeng Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya, seketika itu langsung sembuh. Langsung sembuh Kanjeng Nabi. Dan ini bagaimana kita itu ditingkatkan kecintaan kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seseorang wanita dari Bani Dinar. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau itu pulang dari peperangan Uhud, wanita dari Bani Dinar tersebut menghadang rombongan yang baru pulang dari perang Uhud. Ia bertanya kepada rombongan yang lewat, "Ma bala Rasulullah, ma sona Rasulullah." Kabare Kanjeng Nabi ke kepriye? Sehat apa ora? Waras apa ora? Isih gesang apa ora? Ana rombongan sing ngene, "Wahai wanita, ayahmu di medan peperangan terbunuh mati syahid." Kata wanita tersebut, "Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu bagaimana kabarnya Kanjeng Nabi? Ma bala Rasulullah, ma fa'ala Rasulullah." Kanjeng Nabi saiki sing opo? Kanjeng Nabi waras apa ora? Sehat apa ora? Datang lagi rombongan melewati wanita tersebut. Bilang sama wanita tersebut, "Wahai wanita, tadi kemarin suamimu itu mati syahid." Maka kata wanita itu, "Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka datang lagi rombongan yang ketiga, bilang kepada wanita tersebut, "Wahai wanita, kemarin anakku itu mati terbunuh mati syahid." Tambah keras wanita itu, "Saya nggak tanya itu. Saya tanya bagaimana kabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka datang lagi rombongan melewati wanita itu dan berkata, "Hadza huwa khairan bihamdillah kama tuhibbuni." Kanjeng Nabi saya mawon, Kanjeng Nabi sehat-sehat mawon sebagaimana yang kau harapkan wahai wanita. Kanjeng Nabi mboten napa-napa. Maka wanita itu seketika itu nggak percaya. "Saya nggak percaya, mana saya mau lihat Kanjeng Nabi bagaimana keadaannya." Maka setelah melihat Kanjeng Nabi, wanita itu langsung berteriak, "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalalu." Musibah-musibah yang datang setelah engkau wahai Rasulullah itu semua terasa mudah. Nek jenengan sehat, nek jenengan boten napa-napa, anakku mati, bojoku mati, bapakku mati, ora dadi masalah, sing penting jenengan selamat. Niku kecintaan wanita sahabiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Baghawi diceritakan ada sahabat yang bernama Sayyidina Sauban radhiyallahu taala. Sayyidina Sauban itu ketika ditinggal 1 hari oleh Kanjeng Nabi, dia pulang ke rumah selama 1 hari tidak kumpul Kanjeng Nabi. Ketika di rumah mau makan, ingat Kanjeng Nabi. Mau tidur, ingat Kanjeng Nabi. Mau
ke kamar mandi mau kemanapun ingat Kanjeng Nabi. Ngobrol sama anak, ngobrol sama istri pun ingat sama Kanjeng Nabi. Akhirnya dia tuh saking rindunya kepada Kanjeng Nabi itu badannya itu kurus, pucat. Saking rindunya kepada Kanjeng Nabi. Maka keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia pucat, dia kurus, seperti kelihatan orang yang sedang sakit, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Sauban, abi kamari am asobakal wajah, wahai Sauban, kowe ki opo lara to? Kowe lara apa Sauban? Kamu sakit apa? Kok kamu kelihatan pucat kayak gitu, kurus kayak gitu? Maka Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjawab, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah wa anni uhibbuk. Saya enggak sakit wahai Rasulullah, saya seperti ini itu karena saya itu rindu kepada jenengan, karena kecintaan saya kepada jenengan. Ketika kemarin saya di rumah itu kok saya ingat terus sama jenengan. Mau tidur ingat jenengan, mau makan ingat jenengan, mau minum ingat jenengan, sama istri ingat jenengan. Jadi saya itu seperti ini. Wahai Rasulullah SAW, yang jadi masalah lagi satu adalah saya itu memikirkan bagaimana nasib saya nanti ketika di surga. Jenengan itu kan Sayyidul Anbiya, jenengan itu pimpinannya para nabi, para rasul. Jenengan itu pimpinan langit, pimpinan bumi. Pasti jenengan itu surganya itu tertinggi, paling tinggi. Nah, saya ini Kanjeng Nabi, saya itu siapa? Saya itu bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa-biasa, saya ini pendosa. Surga saya itu pasti rutbatin duna rutbatin, di bawah, sehingga saya tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apalah arti surga wahai Rasulullah? Apalah arti bidadari? Apalah arti sungai dari emas, istana dari emas, istana dari intan, istana dari permata, sungai dari susu, sungai dari madu. Apalah arti itu semua kalau di surga saya tidak bisa melihat wajah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena cintanya Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit bergetar mendengar cintanya Sayyidina Sauban. Maka malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit membawa satu ayat untuk menghibur Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang-orang yang cinta, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Menghibur kerinduan Sayyidina Sauban, kecintaan Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala anhu kepada Kanjeng Nabi. Di dalam riwayat lain Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma'adattalaha." Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah hari huru-haranya jagat raya. Di hari kiamat itu gunung-gunung dihancurkan, diterbangkan bagaikan bulu berhamburan.
Di hari kiamat itu manusia berlarian, bak belalang berterbangan. Di hari kiamat itu lautan meluap dan menyala-nyala, langit terbelah dan merapuh, cahaya rembulan menghilang, bintang berjatuhan, matahari digulung. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk semua itu? Idza rujjatil ardu rajja, gunung itu diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Abu Sadil Jibalu Basta, gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu hari-harinya. Apa yang sudah kamu persiapkan? Maka ia menjawab, ma'adatu laha min kasrati sholah wala saum wala sadaqah walakin uhibbullaha wa rasulahu. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan apapun. Saya tidak mempersiapkan untuk hari kiamat banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Saya hanya mempersiapkan kecintaan saya kepada jenengan dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Ini penting, cinta marang Kanjeng Nabi niku penting. Lah bagaimana caranya cinta kepada Kanjeng Nabi? Caranya cinta kepada Kanjeng Nabi itu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Itu ma'iyah lagi. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintai. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'ya, maka dia akan ma'iyah bersamaku, kata Kanjeng Nabi, fil jannati, di dalam surga. Maka kalau kita itu ngaku sama Kanjeng Nabi, kita koreksi, kita sudah menghidupkan sunnah atau belum. Sunnah itu ada yang enak, ada yang enggak. Sunnah yang enak itu ketika malam Jumat bagi Mas Nana, itu sunnah yang enak. Kalau sunnah yang enggak enak, ya itu jenengan ngejak uang nang masjid, itu sunnah yang orang enak. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dalam riwayat lain, ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya itu ganjaran mati syahid. Lah rusaknya umat itu bagaimana? Sekarang udah rusak apa belum? Rusaknya umat itu ya ketika sudah menjelang hari kiamat, dan itu sudah dikabarkan Kanjeng Nabi tanda-tandanya. Tanda rusaknya umat itu diangkatnya ilmu. Ilmu kalau sudah diangkat, banyak kebodohan, itu sudah tanda rusaknya umat. Maraknya minuman keras, khamr, orang wong mendem nang pinggir dalan biasa-biasa baik, kafe-kafe nang ndi-ndi ono. Itu tanda rusaknya umat. Zina terang-terangan, itu tanda rusaknya umat. Wong pacaran dihukum, nek anaknya orang duwe pacar malah isin nang dibilang. Itu zina terang-terangan. Itu tanda rusaknya umat. Lah kalau ketika umat itu sudah rusak seperti ini, kok kita itu mengamalkan sunnah betul-betul falahu ajru syahid, maka ganjarannya itu seperti orang yang mati syahid. Riwayat yang lain seperti orang yang 100 orang yang mati syahid. Padahal orang yang mati syahid itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Wa janaka wong sing mati fi sabilillah, wong sing mati syahid iku mati. Wong sing mati syahid iku ora mati, akan tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Kanjeng Nabi, orang yang mati syahid itu diampuni dosanya sejak awal dia mati.
melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab neraka, aman dari huru-hara akbar hari kiamat. Diletakkan di atas kepalanya itu batu yakut yang mahkota dari batu yakut yang paling termahal di dunia. Dikawinkan dengan 72 bidadari minimal. Diberi syafaat, diizini oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Dalam riwayat itu kemuliaan orang yang mati syahid. Lah wae dhewe tinggal ngamalno sunnah iku sing temenanan iku mbok bakal oleh ganjaran wong mati syahid. Itu mati saiki pun rusak. Nek jenengan sakniki ngamal sunah temenanan, insyaallah nek mati iku dalam keadaan syahid. Amin Allahumma amin. Lah wong ngamal sunah iki ora ono rugi. Iki sing paling berharga ini. Wa ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Niki nek sering sengaja kali kula sering krungu. Wa idza habbtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa ridahu allati yamshi biha. Tiyang niku nek ngamal sunah terus istiqomah hatta uhibbah iku bakal disenengi karo Gusti Allah. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, ini hadis qudsi, kata Allah, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, maka pendengaranku itu menjadi pendengarannya. Wa basaruhul ladzi yubsiru bi, dan penglihatanku menjadi penglihatannya. Wa yadahul ladzi yabtushu biha, dan tanganku menjadi tangannya. Warijahul ladzi yamshi biha, dan kakiku menjadi kakinya. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan. Orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau minta apa saja itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ilmune para wali. Makanya Syekh Bauddin An-Naksabandi, beliau ketika jalan-jalan dengan santrinya, beliau merenungi hadis ini. Ketika beliau merenungi hadis ini, beliau tuh berkata kepada santrinya, wahai santri, kamu mati sekarang juga. Maka seketika itu santrinya beliau itu langsung mati. Ditunggu sampai sore. Lah kok mati temenan? Iki ora duripi kok barale iki mabuk. Maka beliau berkata lagi kepada santrinya, wahai santri, kamu hidup sekarang. Langsung hidup jenggelan. Itu kata Pak Yai, ini bukan karena mantra apa, bukan, tapi karena ma yazalul abdu yataqarrabu ila binafil, wong sing ngamal sunah terus sehingga dicintai kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi omongane iki keramat. Itu geni. Nek jenengan arep duwe itu geni, yo ngamal sunah sing temenanan. Nyepatani wong jungkel kowe, temenan tapi yo aja nyepatani iki sing apik. Mas wis geni terus. Selawatan sepindah malih. Selawatan. Alangkah indahnya hidup ini, adekku dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah,
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat peluk tanganmu. Semoga mengalir berkatanmu di dalam diriku, untuk mengikuti jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah. Terus tak pernah ku tatap. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kenakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku nanggap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kenakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mahlul kiram sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu